Halo semuanya, selamat datang kembali di channel Pipcode Studio bersama saya Abib Saipullah. Di video kali ini kita akan melanjutkan seri REST API menggunakan Node.js dan TypeScript, di mana kita akan mencoba sistem refresh token. Jadi sebelumnya kita sudah membuat fitur akses token untuk membatasi akses ke setiap endpoint yang ada di dalam REST API-nya. Akses token itu memiliki expired, yaitu selama 1 hari. Tapi kita nggak mau login lagi untuk menggunakan endpoint-nya. Ada fitur namanya refresh token, di mana biasanya refresh token ini digunakan untuk memperbarui token akses yang sudah expired, sehingga user masih bisa menggunakan endpoint API tanpa perlu login lagi. Untuk membuatnya, yang pertama kita bisa masuk ke dalam out rute. Kita akan define rute baru. Di sini /refresh ya. Nah, di sini kita bisa buat refresh session. Nah, ini nanti kita akan simpan di dalam out controllernya. Sekarang kita masuk ke out controllers. Nah, di sini kita buat fungsinya export const refresh session asynchronous. Ini bisa kita copy dari atas ya, karena sama request dan respon. Nah, di sini kita akan melakukan sedikit validasi. Kita masuk ke out validation. Ini bisa kita copy aja ya. Di sini refresh session validation. Nah, skemanya yang dibutuhkan hanya satu, yaitu refresh tokennya aja. Jadi kita bisa tulis refresh token. Dia string dan harus required ya. Kita kembali ke out controller. Nah, yang ini kita bisa copy aja. Kita paste. Ini bukan create session tapi refresh session validation, diimport dari out validation. Nah, nanti kita akan ambil value-nya. Ini kalau ada error di refresh session ya. Nah, selanjutnya kita akan buat fungsi untuk mereissue akses tokennya. Kita akan buat itu di bagian jwt.ts ya. Nah, di sini kita bisa export const reissue access token. Dia asynchronous function. Dia nanti akan butuh string refresh tokennya. Ini harusnya arrow function ya. Nah, ini ditambahkan refresh token. Dia string. Oke, selanjutnya kita const ambil decode, di mana di sini kita akan panggil verify jwt refresh token. Nah, di sini kita ambil const user sama dengan await. Kita import dari find user by email, kemudian decoded dot email. Ini possibly null, kita berikan any saja. Kemudian di sini if not user, maka return false. Kita akan cek dulu usernya itu ada nggak gitu ya. Karena nanti dari refresh token yang dikirimkan itu akan berisi data user ya, dimana kita akan mencocokkannya terlebih dahulu dengan apa yang ada di dalam database. Nah, misalkan kalau ada, di sini kita lanjutkan const access token sama dengan sign jwt, baru kita masukkan data user.
Kemudian kita set expired-nya, expired in 1 day. Ini kita berikan koma. Nah, ini akses token, tinggal kita return. Atau sebetulnya ini juga bisa kita masukkan saja langsung ya. Kita coba cut aja. Kita masukkan langsung di dalam out controllernya. Nah, di sini ini tinggal kita import. Kemudian yang refresh token ini kita ambil dari value dot refresh underscore token. Ini bisa kita tambahkan try catch ya. Jadi kita masukkan lagi, yang ini kita cut lagi, try catch, masukkan. Nah, ini baru kita bisa copy dari atas ya. Yang ini kita copy, kita paste ke sini. Ini juga sebetulnya tidak perlu menggunakan underscore ya. Kita bisa coba ubah di yang bagian out validation. Nah, yang ini refresh token. Jadi menggunakan camel case. Dan ini kalau ada error, kita bisa copy juga dari sini. Catch error. Nah, ini kita tambahkan any. Nah, kita coba kembali dulu ke utils JWT. Kita hapus dulu yang ini karena tadi kita sudah pindahkan ke out controller. Nah, kurang lebih seperti ini ya untuk sistem refresh token. Ini kita bisa ubah sedikit message-nya, refresh session success. Yang ini refresh session. Oke, kita akan coba di Postman. Pertama kita akan coba dulu yang login ya. Kita coba send. Oh, ini belum kita nyalakan. Kita coba npm run dev. Oke, kita coba send. Nah, ini ada akses token, tapi dia tidak mengirimkan refresh token ya. Nah, ini berarti kita perlu tambahkan dulu. Jadi bukan hanya mengirimkan akses token aja, tapi juga mengirimkan refresh token. Nah, ini ada di bagian atas di sini nih. Akses token, kemudian kita buat const refresh token. Sama sign JWT juga. Kita isi dengan user juga. Kemudian expired-nya itu kita ambil 1 tahun. 1 year ya. Biasanya lebih lama daripada akses tokennya. Nah, di sini tinggal kita kirimkan refresh token. Nah, ini kita coba lagi send. Oke, nah ini dia refresh tokennya sudah ada ya. Nah, ini kita coba gunakan untuk yang akses tokennya dulu. Kita coba kirimkan. Nanti kita akan buat tokennya jadi expired ya. Jadi nggak bisa dipakai nantinya. Berarti masih bisa ya harusnya. Kita set tadi 1 hari. Kita coba tambahkan sepatu 3. Oh, forbidden. Nah, ini dia. Tadi belum tersave ternyata. Sekarang sudah bisa ya, add product success. Nah, tapi sekarang saya mau ubah expired-nya jadi hanya 5 second misalkan. Saya coba login lagi di sini. Oke, kita sudah dapatkan akses token dan refresh token. Ini hanya 5 second. Jadi harusnya ketika saya pakai ini sudah tidak bisa digunakan ya. Oke, kita kembali ke produk, add product. Ini sepertinya sudah 5 second. Kita coba.
Nah, langsung forbidden ya. Dia karena expired tokennya. Nah, untuk mengenerate akses token baru, itu kita nggak perlu login lagi, tapi kita hanya perlu mengirimkan refresh tokennya aja. Karena dia berlaku selama 1 tahun. Kita di sini bisa add request. Kemudian di sini post URL/out/refresh. Nah, di sini refresh token. Kita tinggal kirimkan dalam bentuk raw. Di sini JSON itu refresh token. String ya. Kemudian kita tinggal masukkan yang tadi refresh tokennya ya, yang dari hasil login. Nah, ini kita send. Nah, kita diberikan akses token yang baru ya di sini. Ini kita coba copy, masuk ke environment, development. Kita paste lagi ya, kita timpa aja. Sekarang kita balik lagi ke add product. Nah, ini harusnya kalau saya send berhasil ya, karena tokennya sudah yang baru. Dan tadi untuk yang token baru yang ada di sini kita set expirednya selama 1 hari gitu ya. Jadi kalau tadi yang di sini di set 5 detik langsung expired, terus kita refresh dapat yang 1 hari ya. Nah, ini kita kembalikan lagi jadi 1 hari ya. Oke, mungkin cukup sekian video kali ini. Jangan lupa untuk subscribe, comment, like, dan share video ini. Kita ketemu lagi di video berikutnya.